Selamat datang di Jagat Demit, membuka gerbang dunia tak kasat mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu rasa untuk kalian semua yang sedang menyimak kisah-kisah gelap di Jagat Demit. Sebelum ceritanya kita mulai, tuliskan di kolom komentar kalian sedang mendengarkan dari kota atau daerah mana. Dan kalau kisah ini terasa dekat dengan cerita di tempat kalian, jangan ragu untuk ikut berbagi. Sekarang, tarik napas pelan. Karena kisah nyata pesugihan bos juragan kacang di Tegal ini, tidak semua orang sanggup mendengarnya sampai akhir. Pagi di pasar Tegal selalu dimulai dengan suara yang sama. Bunyi gerobak diseret, teriakan pedagang memanggil pembeli, dan bau kacang goreng yang menyeruak dari sudut-sudut los. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, ada satu hal lain yang ikut beredar bersama aroma itu desas-desus. Cerita yang awalnya cuma bisikan, lalu tumbuh jadi bahan obrolan tetap setiap matahari baru naik. Aku pertama kali mendengarnya sambil menunggu kopi di warung kecil dekat pintu masuk pasar. Dua ibu-ibu penjual sayur berbincang pelan, tapi cukup jelas untuk ditangkap telinga. "Dagangan kacang yang itu laris terus ya sekarang?" kata salah satu dari mereka. "Iya, aneh malah. Dulu mah biasa aja," sahut yang lain. Suaranya diturunkan, seperti takut didengar tembok. Aku tak ikut nimbrung. Di pasar, kalau terlalu cepat menyela, cerita justru berhenti. Lebih baik diam, pura-pura sibuk, dan biarkan orang-orang bicara sendiri. Dari situlah nama itu mulai sering muncul. Pak Sarmidi, juragan kacang goreng yang lapaknya dulu kecil, terjepit di antara penjual beras dan ikan asin. Tak ada yang istimewa dari orangnya, juga dari kacangnya. Tapi sekarang, setiap pagi, lapaknya dikerubuti. Uang berpindah tangan cepat sekali, seperti tak pernah habis. Orang-orang mulai menghitung, bukan menghitung untung rugi, tapi menghitung waktu. Baru setahun lalu dia masih nyangrai sendiri, kata seorang kuli panggul sambil menyalakan rokok. Sekarang udah punya orang, punya mobil, punya gudang. Aku ingat betul nada suaranya. Bukan iri, lebih ke heran, bercampur was-was. Di pasar ini, semua orang tahu satu hal. Rezeki bisa datang, tapi jarang datang secepat itu. Kalau terlalu cepat, biasanya bukan tanpa sebab. Itulah kenapa cerita tentang Pak Sarmidi tak pernah berdiri sendiri. Selalu ada tambahan di belakangnya. Cerita kecil yang diselipkan, lalu disambung lagi oleh orang lain. Katanya sih, duitnya ngalir terus. Bahkan pas pasar sepi. Lawang subuh aja udah ada yang beli. Orang tidur, dia kaya. Kalimat-kalimat itu berputar dari lapak ke lapak, dari mulut ke mulut. Tak ada yang berani menyebut kata pesugihan secara terang-terangan. Di Tegal, kata itu jarang diucapkan langsung. Terlalu berat, terlalu dekat. Biasanya cuma diganti dengan kalimat samar, punya pegangan, ada yang bantu, atau bukan usaha biasa. Pernah suatu pagi, seorang pedagang tua nyeletuk sambil tertawa kecil. "Kacang ge enak, tapi kok duitnya luwih enak." Tawa terdengar, tapi cepat mereda. Tak semua tawa itu lepas. Ada yang menahan, ada yang saling pandang, seolah sepakat untuk tidak melanjutkan. Di pasar, ada batas tak tertulis. Kamu boleh membicarakan apa saja, asal jangan terlalu jauh. Jangan sampai mengundang sesuatu yang tak kelihatan. Yang membuat desis-desis itu makin kuat bukan cuma soal uang, tapi perubahan sikap. Pak Sarmidi, yang dulu mudah diajak ngobrol, sekarang jarang bicara. Datang pagi, pergi cepat. Senyumnya ada, tapi terasa tipis, seperti tempelan. Beberapa orang bilang matanya sering kosong, menatap lama ke satu titik. Dia kayak capek, padahal duitnya banyak, kata seorang penjual tempe. "Capek jaga," jawab yang lain lirih, lalu berhenti bicara. Aku mulai sadar, pasar ini sedang membangun ceritanya sendiri. Tak ada satu orang pun yang benar-benar tahu apa yang terjadi, tapi potenggen-potenggen kecil itu menyatu. Setiap orang menambahkan satu bagian, dan lama-lama terbentuk gambaran yang gelap. Pagi demi pagi, desas-desus itu tumbuh. Dari sekadar kagum, berubah jadi curiga. Dari curiga, jadi takut. Dan di antara suara pasar yang riuh, selalu ada jeda sunyi kecil saat nama Pak Sarmidi disebut. Seperti ada kesepakatan diam-diam bahwa kisah ini belum selesai, baru saja dimulai. Nama itu awalnya cuma lewat, disebut sambil lalu dilupakan. Tapi di pasar Tegal, nama yang disebut terlalu sering akan berubah jadi beban. Dan begitulah yang terjadi. Nama Pak Sarmidi tak lagi sekadar penanda orang, tapi mulai jadi tanda tanya. Aku sadar perubahan itu dari cara orang menyebutnya. Orang bilang, si tukang kacang itu. Sekarang, kalimatnya berubah. Punyanya Pak Sarmidi.
Gudangnya Pak Sarmidi, mobilnya Pak Sarmidi. Nama itu seperti cap, ditempelkan ke segala hal yang berbau uang. Setiap pagi, selalu ada yang menyebutnya. Di timbangan beras, di lapak cabe, di dekat los daging, tak ada yang memanggilnya langsung, tapi semua membicarakannya. Seolah-olah menyebut, namanya terlalu keras bisa mengundang sesuatu. Pak Sarmidi saki gede tenan yo, kata seorang pedagang sambil mengikat plastik. Iya. Gede, cepet banget, jawab yang lain. Nada suaranya tak naik, justru turun, seperti menimbang kata. Aku perhatikan, setiap kali nama itu keluar, selalu diikuti jeda. Entah orang itu meludah, atau menarik napas, atau sekadar menoleh ke kanan kiri. Kebiasaan kecil yang tak disadari tapi berulang. Seakan-akan mereka sendiri tak yakin, apakah aman membicarakannya. Pak Sarmidi jarang terlihat lama di pasar. Ia datang, mengecek sebentar, lalu pergi. Anak buahnya yang melayani. Tapi, justru karena jarang terlihat, namanya makin sering disebut. Orang-orang mulai mengingat-ingat masa lalu. Seperti mencari pembenaran atas keganjilan sekarang. Dulu rumahnya kan masih papan ya? Iya, pinggir kali. Sekarang tembok tinggi, pagar besi, lampu terang terus. Cerita itu tak pernah utuh. Selalu potongan, selalu setengah. Tapi disusun bersama, hasilnya jelas. Ada lonjakan hidup yang terlalu jauh untuk disebut wajar. Dan di Tegal, hal yang tak wajar jarang dibiarkan tanpa cerita. Suatu pagi, seorang kuli panggul duduk di sampingku. Napasnya berat. Ia baru saja mengantar karung kacang ke truk besar yang parkir tak jauh dari pasar. Kerja di tempatnya bayarannya gede. Katanya tiba-tiba. Kok nggak lanjut? Tanyaku. Ia diam sebentar, lalu tersenyum tipis. Nggak kuat, tak ada penjelasan, lanjutan. Tapi dari cara ia menghindari tatapanku, aku tahu jawabannya bukan soal fisik. Ada sesuatu yang tak bisa ia ucapkan. Dan di pasar, hal-hal yang tak diucapkan justru lebih dipercaya. Nama Pak Sarmidi juga mulai dibawa keluar pasar, ke warung kopi malam, ke pos ronda, ke obrolan bapak-bapak saat ronda hujan. Selalu dengan nada sama, setengah kagum, setengah takut kalau orang kaya biasa. Ya pamer, kata seorang bapak sambil menyeruput kopi. Ini kok malah nutup diri? Orang nutup diri itu biasanya lagi nyimpen, sahut yang lain. Nyimpen apa? Jawaban itu tak pernah keluar. Cuma gelak pendek, lalu hening. Seperti ada tembok tak kasat mata yang tak boleh ditembus. Yang paling aneh, tak ada satupun orang yang mengaku dekat dengannya sekarang. Dulu banyak, sekarang semua merasa cuma kenal dari jauh. Seolah-olah Pak Sarmidi pelan-pelan menarik garis. Dan orang-orang menerimanya tanpa protes. Nama itu terus beredar, semakin sering disebut, semakin berat rasanya. Bukan lagi sekadar milik seorang juragan kacang, tapi mulai seperti peringatan. Di pasar, nama bisa jadi doa, bisa juga jadi pantangan, dan entah sejak kapan, orang-orang menyebut Pak Sarmidi dengan suara yang lebih pelan dari biasanya. Seakan-akan nama itu punya telinga. Perubahan itu terjadi terlalu cepat untuk diabaikan. Bukan soal Pak Sarmidi jadi kaya di pasar. Orang naik kelas itu biasa, tapi kecepatan kenaikannya membuat orang-orang berhenti menghitung hari dan mulai menghitung keanehan. Peru, orang masih melihatnya mendorong karung kacang sendiri. Keringatnya menetes ke lantai pasar. Sekarang, ia tak lagi menyentuh karung. Ada orang lain yang mengangkat, ada yang mencatat, ada yang mengantar. Truk datang bergantian, bukan cuma satu, dan semuanya atas nama yang sama. Lah, kapan dia beli truk? Tanya seorang pedagang beras. Tahu-tahu udah ada, jawab temannya singkat. Kalimat tahu-tahu itu yang sering muncul. Tahu-tahu punya gudang, tahu-tahu punya mobil, tahu-tahu anak buahnya nambah, tahu-tahu uangnya seperti tak pernah berhenti. Seolah-olah ada satu malam yang tak disaksikan siapapun, tapi mengubah segalanya. Yang membuat orang makin gelisah, usahanya tak pernah tampak rugi. Harga kacang naik, dia tetap jual banyak. Musim sepi, lapaknya tetap ramai. Bahkan saat pedagang lain mengeluh, ia justru menambah stok. Logikanya dari mana? Gumam seorang pedagang tua sambil menghitung receh. Tak ada jawaban. Karena tak ada rumus dagang yang bisa menjelaskan itu. Di pasar, orang paham untung besar datang bersama risiko besar. Tapi di lapak Pak Sarmidi, risiko seperti tak pernah mampir. Tak ada cerita ditipu. Tak ada cerita bangkrut tak ada sorita. Sial. Terlalu bersih. Suatu pagi, seseorang nyeletuk setengah bercanda. Wong iki dodol kacang apa dodol nasib? Beberapa tertawa, tapi cepat berhenti. Candaan itu terasa terlalu dekat dengan sesuatu yang tak ingin disentuh. Ada garis halus antara guyonan dan pengakuan.
Dan kalimat itu hampir melewatinya. Kekayaan Pak Sarmidi juga tak berhenti di pasar. Rumahnya berubah, bukan pelan-pelan, tapi sekaligus. Dari rumah papan jadi bangunan tembok tinggi, pagar besi, lampu terang, sampai subuh. Orang-orang yang lewat malam hari bilang, rumah itu tak pernah benar-benar gelap, kayak orang gak tidur, kata seorang tukang ojek. Atau mungkin ada yang lain yang terjaga. Orang-orang mulai mengingat satu hal penting. Pak Sarmidi tak pernah terlihat meminjam modal besar. Tak ada cerita utang bank, tak ada patungan, tak ada investor. Uangnya datang utuh, seperti sudah ada sejak awal. Itu yang paling mengganggu. Kalau kerja keras doang, capeknya kelihatan, ujar seorang kuli pasar. Ini capeknya beda. Aku memperhatikan satu hal lagi yang jarang dibicarakan terang-terangan. Setiap kali orang menghitung kekayaannya, selalu ada yang buru-buru menutup pembicaraan. Entah dengan mengganti topik, atau pura-pura memanggil pembeli. Seolah-olah terlalu lama membicarakan uang itu bisa mengundang perhatian yang salah. Kikion, yang terlalu cepat bukan lagi sesuatu yang dikagumi. Ia berubah jadi tanda. Dan di pasar Tegal, tanda-tanda seperti itu biasanya datang dengan harga. Orang-orang belum tahu apa harganya, tapi mereka bisa merasakannya. Karena di balik tumpukan karung kacang dan uang yang terus berputar, ada perasaan ganjil yang soma-soma dipendam bahwa sesuatu sedang tumbuh. Dan tidak semua pertumbuhan membawa kebaikan. Rumah itu muncul hampir bersamaan dengan hilangnya Pak Sarmidi dari obrolan langsung. Orang-orang masih menyebut namanya, tapi sosoknya sendiri seperti menjauh. Ia tak lagi nongkrong, tak lagi terlihat santai. Dan di ujung jalan yang dulu sepi, berdirilah rumah baru itu terlalu mencolok untuk diabaikan. Tak ada pesta syukuran besar. Tak ada doa bersama yang biasanya jadi penanda orang naik rezeki. Rumah itu berdiri begitu saja, seolah sudah lama direncanakan, tapi baru sekarang dimunculkan. Temboknya tinggi, catnya masih baru, pagar besinya selalu tertutup. Dari luar, tak banyak jendela, dan yang paling sering dibicarakan, ada satu bagian rumah yang tak pernah tersentuh cahaya matahari. Bagian belakangnya gelap terus, kata seorang tetangga sambil menyapu halaman. Padahal siang bolong, orang-orang mulai memperhatikan hal-hal kecil. Lampu rumah itu menyala sepanjang malam. Bukan lampu teras biasa, tapi lampu terang yang rasanya tak perlu. Kadang mati sebentar, lalu menyala lagi. Seperti ada aktivitas yang tak mau terputus. Anak-anak sekitar awalnya penasaran. Mereka mencoba mengintip dari celah pagar. Sampai suatu sore seorang ibu berteriak keras, "Jangan main ke situ." Dengar nggak? Nada suaranya bukan marah biasa. Ada panik di situ. Sejak hari itu, ada pantangan tak tertulis. Jangan mendekat, jangan menunjuk, jangan bertanya. Anak-anak yang bandel akan ditarik paksa, seolah halaman rumah itu berbahaya. Yang aneh, Pak Sarmidi sendiri jarang terlihat di luar rumah. Kalaupun keluar, ia cepat-cepat masuk mobil. Tak pernah menyapa, tak pernah menoleh lama. Pernah suatu kali seorang tetangga menyapanya lebih dulu. "Pak, rumah barunya bagus." Pak Sarmidi hanya mengangguk singkat. "Jangan sembarang masuk ya." Kalimat itu diucapkan datar, tapi cukup untuk membuat orang itu terdiam. Bukan karena isinya, tapi karena caranya. Seolah-olah larangan itu bukan sekadar sopan santun, melainkan aturan. Pantangan-pantangan kecil mulai bermunculan. Tak ada yang diucapkan langsung oleh Pak Sarmidi, tapi semua orang seperti paham. Tak ada tamu menginap, tak ada suara tahlilan atau pengajian. Bahkan tukang servis pun katanya hanya boleh sampai ruang depan. "Lah, tukang AC aja disuruh pulang cepet," bisik seorang tetangga lain. Katanya cukup di situ. Di pasar, cerita rumah itu jadi sambungan alami dari cerita kekayaannya. Orang-orang mulai menyatukan dua hal yang tadinya terpisah. Uang yang terlalu cepat, dan rumah yang terlalu tertutup. "Biasanya orang kaya pengen kelihatan," kata seorang bapak di pos ronda. "Ini malah nutup semua. Nutup biar nggak kelihatan," sahut yang lain. Pelan. Tak ada yang melanjutkan. Kata apa sengaja digantung. Malam hari, rumah itu jadi pembicaraan baru. Beberapa orang mengaku mendengar suara aneh, tapi tak pernah sama ceritanya. Ada yang bilang seperti langkah kecil, ada yang bilang seperti benda jatuh. Tak ada yang berani memastikan. Yang pasti, suara itu selalu berhenti saat orang mendekat. Sejak rumah itu berdiri, suasana sekitar berubah. Jalanan yang biasa ramai, mendadak sepi lebih cepat. Orang-orang memilih memutar jalan, bukan karena takut terang-terangan, tapi karena rasa tak nyaman yang sulit dijelaskan. Pantangan itu akhirnya diterima sebagai kebiasaan. Jangan lewat terlalu malam, jangan memotret, jangan menyobot naibet,
apa yang ada di dalam. Rumah baru Pak Sarmidi berdiri megah, tapi terasa kosong, seperti bukan dibangun untuk ditinggali manusia sepenuhnya. Dan di antara bisik-bisik yang terus beredar, satu hal mulai diyakini bersama. Rumah itu bukan sekadar tempat tinggal. Ia adalah batas antara apa yang boleh dilihat dan apa yang seharusnya dibiarkan tetap tersembunyi. Gudang itu sebenarnya sudah ada sejak lama. Bangunan sederhana di pinggir jalan kecil, tak jauh dari pasar. Dulu hanya dipakai menyimpan karung kacang mentah dan alat sangrai. Tak ada yang istimewa. Orang lalu lalang tanpa menoleh. Tapi usaha Pak Sarmidi membesar. Gudang itu ikut berubah, bukan bentuknya, melainkan rasanya. Orang-orang mulai menyadari satu hal. Gudang itu tak pernah benar-benar kosong. Bahkan saat pintunya tertutup rapat, selalu ada kesan bahwa sesuatu di dalamnya sedang bergerak. Bukan suara besar, bukan pula keramaian. Lebih ke bani-bani kecil yang tak pas jika dikaitkan dengan karung atau tikus. Awalnya cuma satu orang yang bicara. Seorang karyawan lama, orang pasar, bukan tipe pembuat cerita. Ia duduk di warung kopi malam hari. Wajahnya pucat, matanya lelah. "Aku nggak kuat kerja malam lagi," katanya pelan. "Kenapa?" tanya temannya. Ia mengaduk kopi lama sekali sebelum menjawab. "Di gudang ada yang jalan." Jawaban itu mengundang tawa kecil, tapi tawa itu cepat mati saat ia melanjutkan. Orang kecil lari-lari. Sejak malam itu, cerita gudang menyebar. Pelan, tapi konsisten. Setiap orang menambahkan detail kecil, tapi benang merahnya sama. Suara langkah cepat di lantai, tawa pendek, seperti anak kecil yang sedang main. Kadang terdengar menjelang subuh, kadang justru saat gudang sepi. Yang membuat cerita itu semakin berat adalah satu kebiasaan aneh. Setiap pagi, sebelum pasar ramai, Pak Sarmidi selalu mampir ke gudang lebih dulu. Sendirian, tak pernah ditemani. Kadang membawa kantong plastik kecil, kadang hanya masuk sebentar, lalu keluar dengan wajah lega. "Ngapain dia pagi-pagi ke situ?" bisik seorang pedagang. "Ngasih makan," jawab yang lain, setengah bercanda. Tak ada yang tertawa. Orang-orang mulai mengingat cerita lama. Cerita yang sebenarnya sudah sering didengar, tapi selalu dianggap jauh. Tentang juragan yang memelihara sesuatu. Tentang uang yang datang lewat tangan-tangan kecil. Kata itu akhirnya muncul, meski pelan dan penuh ragu. "Tuyul." Kata itu seperti batu yang dilempar ke air tenang. Riaknya kecil, tapi menyebar kemana-mana. Sejak itu, setiap bunyi aneh di gudang langsung punya nama. Setiap kejadian ganjil langsung punya arah. Seorang karyawan lain mengaku pernah melihat bayangan lewat di sudut mata. Kecil, cepat, lalu hilang di balik tumpukan karung. Saat ia menoleh, tak ada apa-apa. Tapi hawa di gudang berubah. Dingin, meski siang hari. "Aku langsung keluar," katanya. "Enggak pamit." Yang aneh, Pak Sarmidi tak pernah membantah cerita-cerita itu. Ia juga tak pernah membenarkan. Sikapnya datar. Kalau ditanya, ia hanya bilang, "Kerja yang benar." Tapi justru sikap itu yang membuat orang yakin. Di pasar, orang percaya pada bahasa tubuh lebih dari kata-kata. Dan bahasa tubuh Pak Sarmidi selalu sama setiap kali gudang dibicarakan. Menghindar. Lama-lama, gudang itu punya aturan sendiri. Karyawan tak boleh masuk sendirian saat malam. Pintu tertentu tak boleh dibuka. Dan ada jam-jam yang dianggap bukan waktu manusia. Semua itu tak pernah tertulis, tapi dipatuhi. Orang-orang yang lewat malam hari juga mulai merasakan hal ganjil. Ada yang bilang melihat pintu gudang terbuka sedikit, padahal gemboknya utuh. Ada yang mendengar suara seperti benda jatuh, tapi saat dicek, tak ada yang berubah. Gudang itu masih berdiri, masih dipakai, masih terlihat biasa dari luar. Tapi di pasar Tegal, semua orang tahu, gudang Pak Sarmidi bukan lagi sekadar tempat menyimpan kacang. Ia adalah tempat lain, tempat di mana kekayaan dijek oleh sesuatu yang tak pernah tercatat sebagai karyawan. Masa itu datang tanpa aba-aba, seperti orang yang tiba-tiba sampai di puncak, tanpa sadar sudah melewati tanjakan panjang. Orang-orang menyebutnya masa emas Pak Sarmidi. Fase ketika segala hal tampak berjalan mulus, bahkan terlalu mulus. Uang beredar di sekelilingnya seperti udara. Ia tak lagi sibuk menghitung. Di pasar, anak buahnya yang mencatat. Di gudang, orang lain yang mengurus. Pak Sarmidi cukup datang, melihat sebentar, lalu pergi. Wajahnya sering tampak ringan, sesekali tersenyum, seolah beban hidup yang dulu menekannya sudah diangkat satu persatu. Ia mulai dikenal sebagai juragan dermawan. Ada hari-hari tertentu ketika ia membagi-bagikan uang kecil ke tukang becak, ke pemulung, ke anak-anak yang kebetulan lewat. Tak besar,
tapi cukup untuk membuat namanya disebut dengan nada kagum. Orang baik, kata seseorang. Risik, deras, sahut yang lain. Tak ada yang berani bilang dari mana rezeki itu berasal. Di fase ini, orang-orang memilih menikmati cerita versi terang, versi yang nyaman dipercaya. Rumahnya semakin ramai, tapi bukan oleh tetangga. Yang datang justru orang-orang dari luar, rekan bisnis, orang pasar dari kota lain, wajah-wajah baru yang tak banyak bicara. Mobil keluar masuk, pintu pagar dibuka sebentar, lalu tertutup lagi. Semua terlihat sibuk, tertib, dan terkontrol. Di sela-sela kesibukan itu, Pak Sarmidi tampak menikmati hidupnya. Bajunya rapi, jam di pergelangan tangannya tak lagi murah. Ia makan di tempat-tempat yang dulu tak pernah ia datangi. Duduk di kursi empuk, memesan tanpa melihat harga. Pernah suatu sore, seseorang dari pasar bertemu dengannya di rumah makan. "Pak, Saiki tambah sukses," katanya. Pak Sarmidi tersenyum. Namanya juga usaha. Jawaban itu sederhana, terlalu sederhana. Tapi tak ada yang berani menggali lebih dalam. Di fase ini, pertanyaan terasa tidak sopan. Namun di balik semua kenikmatan itu, ada perubahan kecil yang hanya disadari oleh mereka yang benar-benar memperhatikan. Pak Sarmidi jarang tertawa lepas. Senyumnya sering berhenti di bibir, tak sampai ke mata. Dan ada kebiasaan baru yang mulai terlihat jelas. Ia jarang pulang larut tanpa alasan. Beberapa orang melihat mobilnya berhenti di gudang malam-malam. Lampu menyala sebentar, lalu mati. Kadang terdengar suara pintu dibuka, ditutup, dibuka lagi. Tak lama, mobil itu pergi. Ngurus kerjaan, kata orang-orang. Tapi tak ada kerjaan yang butuh didatangi hampir tiap malam. Dengan wajah tegang dan langkah tergesa, karyawan-karyawannya juga merasakan perubahan. Gaji lancar, bahkan sering lebih. Bonus datang tanpa diminta, tapi suasana kerja terasa berat. Tak ada yang berani bercanda sembarangan. Tak ada yang berani pulang sebelum banner-banner diizinkan. Kayak ada yang ngawasin, bisik seorang karyawan. Siapa? Ia menggeleng. Entah, di fase puncak ini, Pak Sarmidi terlihat seperti orang yang menang besar. Semua target tercapai, semua keinginan terpenuhi. Tapi justru di titik inilah, jarak antara dirinya dan orang lain makin jauh. Ia tak lagi duduk lama di pasar, tak lagi ngobrol santai, seolah dunia lamanya sudah ditinggalkan. Yang tersisa hanya rutinitas baru yang tak semua orang paham. Datang, ambil, pergi, memberi, lalu menghilang. Dan di antara semua itu, ada satu hal yang tak pernah ia lewatkan. Memastikan semuanya tetap berjalan sesuai aturan. Econ yang tak pernah ia jelaskan. Orang-orang di pasar mulai menyadari, fase kenikmatan ini seperti napas panjang sebelum sesuatu yang lain. Terlalu tenang, terlalu rapi, seperti permukaan air yang tenang, padahal di bawahnya ada arus kuat yang tak terlihat. Pak Sarmidi tampak menikmati segalanya, tapi semakin lama, kenikmatan itu terlihat seperti sesuatu yang harus ia jaga mati-matian. Bukan lagi hadiah, melainkan tanggungan. Dan tanpa disadari banyak orang, di fase inilah harga mulai dayam-dayam datang. Bukan dengan uang, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih mahal. Perubahan itu tak datang sekaligus. Ia datang seperti tetesan air yang jatuh di tempat sama. Pelan, tapi pasti. Awalnya tak ada yang merasa janggal. Seorang karyawan tak masuk kerja. Itu biasa. Alasan sakit, pulang kampung, atau pindah kerja semuanya terdengar masuk akal. Tapi saat satu alasan dipakai terlalu sering, orang mulai menghitung. Yang pertama menghilang adalah Warto. Anak muda, kuat, jarang mengeluh. Terakhir terlihat lembur di gudang. Besoknya tak datang. 2 hari, 3 hari, nomornya tak aktif. Kelly datang ke pasar, bertanya dengan wajah bingung. Katanya kerja di sini, ujar ibunya. Orang-orang saling pandang, tak ada yang berani menjawab pasti. Anak buah lain cuma bilang, "Mungkin pindah, Bu." Padahal tak ada pesan, tak ada pamit. Seminggu kemudian, ada amplop sampai ke rumah keluarga Warto. Isinya uang, cukup banyak. Tak ada nama pengirim, tak ada penjelasan. Keluarganya diam, pasar pun diam. Seolah-olah uang itu adalah jawaban yang tak boleh ditolak. Lalu giliran yang kedua, karyawan lama sudah bertahan-tahan ikut Pak Sarmidi sejak masih kecil-kecilan. Ia pamit lembur malam. Wajahnya biasa saja, tapi setelah itu, ia tak pernah terlihat. Lagi, ada yang lihat dia? Tanya seorang karyawan. Enggak, pulang kampung. Katanya enggak. Nama-nama mulai dikumpulkan, meski tak pernah ditulis. Orang-orang menyimpannya di kepala masing-masing. 2, 3, 4,
Semua hilang dengan pola yang sama. Terakhir terlihat dekat gudang, lalu lenyap. Tak ada keributan, tak ada laporan. Hanya uang yang datang belakangan, selalu tepat sasaran, karyawan. Yang tersisa mulai bekerja dengan kepala tertunduk. Tak ada yang berani menolak lembur. Tak ada yang berani bertanya terlalu banyak. Setiap malam terasa panjang, dan setiap suara kecil di gudang terdengar lebih jelas dari biasanya. Kalau dipanggil malam, ikut aja, bisik seseorang. Kalau enggak, ya, tak menjawab. Karena semua sudah tahu, Pak Sarmidi sendiri tak pernah menjelaskan apapun. Ia juga tak terlihat panik, justru semakin tenang. Datang seperti biasa, memberi instruksi singkat, lalu pergi. Seolah-olah kehilangan orang adalah bagian dari hitungan. Pernah suatu pagi, seorang karyawan memberanikan diri, bertanya, "Pak, Siwarto, ke mana?" "Ya Pak Sarmidi." Berhenti sebentar, menatap lurus, tanpa emosi. "Sudah bukan urusan kamu." Nada suaranya datar, tapi cukup untuk membuat pertanyaan itu tak pernah muncul lagi. Di pasar, desas-desus berubah arah. Bukan lagi soal uang, tapi soal harga. Orang-orang mulai berbisik dengan suara lebih rendah. Katanya, yang kerja di situ ada risikonya. Risiko apa ya? Kamu lihat sendiri. Tak ada yang berani menyebut kata tumbal. Tapi kata itu terasa menggantung di udara, seperti bau yang tak terlihat tapi menyengat. Apalagi setelah ada satu kejadian kecil yang membuat semua orang yakin. Suatu malam, seorang penjaga ronda melihat pintu gudang terbuka. Dari dalam, terdengar suara ribut sebentar. Seperti barang jatuh. Lalu sunyi. Pagi harinya, satu karyawan lagi. Tak datang. Tak ada laporan kehilangan. Tak ada keluarga yang ribut. Beberapa hari kemudian, amplop kembali beredar. Orang-orang mulai paham. Menghilang bukan berarti pergi. Dan uang bukanlah tanda ganti rugi. Melainkan penutup. Sejak saat itu, bekerja pada Pak Sarmidi bukan lagi soal mencari nafkah, tapi soal bertahan. Siapa yang kuat, ia tetap ada. Siapa yang lemah, akan hilang tanpa jejak. Dan di antara nama-nama yang tak pernah disebut lagi, satu hal menjadi keyakinan bersama. Gudang itu bukan hanya tempat menyimpan kacang, ia adalah tempat di mana orang-orang berhenti kembali. Hilangnya anak itu tak diumumkan, tak ada tangisan terbuka, tak ada keributan. Justru itulah yang membuat orang-orang sadar. Ada sesuatu yang benar-benar salah. Anak bungsu Pak Sarmidi dulu sering terlihat. Tidak setiap hari, tapi cukup sering untuk dikenali. Bocah laki-laki, tubuhnya kecil, pendiam, biasanya duduk di teras rumah, sambil memainkan sesuatu di tangannya. Kadang ikut ayahnya ke pasar, berdiri di sudut lapak, menunggu tanpa banyak bicara. Warga tahu, Pak Sarmidi jarang membawa keluarga ke ruang publik. Tapi anak itu ada, nyata. Lalu, suatu hari, ia tak ada. Awalnya orang mengira biasa saja. Anak sekolah, anak main ke rumah saudara. Tak ada yang langsung bertanya. Tapi hari berganti minggu, dan anak itu tak pernah terlihat lagi. Teras Roma, kosong. Jendela kamar selalu tertutup. Tak ada suara anak kecil. Bahkan di sore hari, seorang tetangga perempuan akhirnya memberanikan diri bertanya saat bertemu Pak Sarmidi di depan pagar. "Pak, anaknya kok jarang kelihatan sekarang?" Pak Sarmidi berhenti sebentar, lalu menjawab singkat. "Sekolah jauh." Nada suaranya datar, tak defensif, tak emosional. Jawaban itu terdengar rapi. Terlalu rapi untuk pertanyaan sederhana. Tetangganya mengangguk, tapi wajahnya tak sepenuhnya yakin. Masalahnya, tak ada yang tahu sekolah apa. Tak ada cerita tentang seragam baru. Tak ada koper dikirim. Tak ada sanak saudara yang datang menjenguk. Anak itu seperti dihapus dari rutinitas. Di pasar, cerita itu langsung menyebar. Pelan, hati-hati, tapi penuh kecurigaan. Katanya sekolah jauh. Jauh kemana? Lah, wong anaknya aja nggak pernah pamit. Orang-orang mulai mengingat hal-hal kecil yang dulu tak dianggap penting. Anak itu jarang tertawa. Tatapannya sering kosong. Kadang terlihat ketakutan saat berada di sekitar gudang. Pernah suatu sore, ia berlari pulang sambil menangis, tapi tak ada yang berani bertanya. Anak itu kayak sering disuruh diem, kata seorang pedagang yang pernah melihatnya. Cerita itu makin berat ketika seseorang menyadari satu hal. Sejak anak itu tak terlihat, Pak Sarmidi justru terlihat lebih tenang. Tak ada wajah bingung, tak ada tanda kehilangan. Ia tetap datang ke pasar, tetap mengurus usaha, bahkan terlihat lebih fokus dari sebelumnya. Harusnya orang kehilangan anak itu kelihatan, ujar seorang bapak di pos ronda. Ini kok kayak selesai. Kalimat itu tak dilanjutkan, tapi semua paham maksudnya. Beberapa malam kemudian, seorang tetangga mengaku mendengar suara tangisan kecil dari arah rumah Pak Sarmidi.
Bukan lama, hanya sebentar, seperti anak yang dipanggil. Lalu diam, besoknya, rumah itu kembali sunyi. Tak ada yang berani memastikan, karena memastikan berarti harus menghadapi kemungkinan terburuk. The end. Para karyawan. Cerita itu juga beredar, tapi dengan wajah lebih tegang. Mereka tahu betul bagaimana pola menghilang itu bekerja. Mereka sudah melihatnya terjadi pada orang dewasa, dan sekarang, pola itu menyentuh keluarga sendiri. Kalau anaknya aja bisa, seseorang berbisik, lalu tak melanjutkan. Tak ada yang berani menyebut kata tumbal, tapi kata itu semakin dekat, terlalu dekat untuk dihindari. Pak Sarmidi sendiri tak pernah lagi menyebut anak itu. Tak pernah menceritakan, tak pernah menunjukkan foto, seolah-olah bocah itu tak pernah ada. Bahkan ketika hari raya tiba, tak ada tanda rumah itu menyiapkan sesuatu untuk anak kecil. Orang-orang mulai menarik kesimpulan mereka sendiri. Kesimpulan yang tak pernah diucapkan terang-terangan, tapi disepakati dalam diam. Bahwa itu batas yang telah dilewati. Dan ketika batas itu dilewati, tak ada lagi jalan kembali. Anak kandung yang hilang bukan sekadar kehilangan. Ia adalah pesan bahwa apapun yang dipelihara Pak Sarmidi di balik gudang dan rumah tertutup itu, kini meminta sesuatu yang paling mahal. Sejak hari itu, nama anak itu tak pernah disebut, bahkan oleh orang-orang yang dulu sering melihatnya. Siop menyebutnya bisa mengundang nasib yang sama. Dan di Pasar Tegal, satu keyakinan baru tumbuh pelan-pelan. Jika darah sendiri saja bisa dikorbankan, maka tak ada lagi yang aman. Perubahan berikutnya terasa lebih kasar, tak lagi halus seperti bisik-bisik. Tak lagi bisa disamarkan sebagai kebetulan. Seolah sesuatu yang selama ini sabar menunggu, akhirnya kehilangan kesabaran. Usaha Pak Sarmidi masih berjalan. Bahkan dari luar, tampak tetap berjaya. Kacang tetap laku. Uang tetap berputar. Tapi orang-orang yang dekat dengannya tahu, ritmenya berubah. Ia jadi sering marah tanpa sebab. Mudah tersinggung. Tatapannya tak lagi tenang, melainkan gelisah. Seperti orang yang terus-menerus dikejar waktu. Pak Saiki kok gampang nesu? Bisik seorang karyawan. Utangnya akeh, jawab yang lain asal. Meski sama-sama tahu itu bohong, bukan utang uang yang membebaninya. Ada utang lain yang tak tercatat, dan kini mulai ditagih. Gudang jadi pusat keganjilan. Bau anyir yang tak bisa dijelaskan mulai tercium, terutama menjelang malam. Bukan bau kacang gosong, bukan bau tikus mati. Lebih tajam, lebih membuat mual. Karyawan yang masuk ke dalam sering keluar dengan wajah pucat, kayak bau darah, kata seseorang sambil menutup hidung. Ah, perasaanmu aja, sahut temannya, meski ia sendiri tampak ragu. Suara-suara kecil yang dulu hanya terdengar, sesekali kini makin sering. Langkah cepat, tawa pendek, dan kadang suara benda diseret. Tapi ada satu suara baru yang membuat bulu kuduk berdiri. Suara seperti orang merintih, tertahan, lalu berhenti. Mendadak, Pak Sarmidi makin sering datang ke gudang malam hari. Lebih lama, kadang sampai menjelang subuh. Ia membawa kantong lebih besar dari biasanya. Pernah suatu malam, seorang penjaga ronda melihatnya berdiri lama di depan gudang, seperti menunggu sesuatu dari dalam. Ayo, cukup, gumamnya pelan, seolah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Sejak itu, hal-hal buruk datang beruntun. Mesin sangrai sering rusak tanpa sebab jelas. Truk mogok di jalan kosong. Uang hilang dari laci yang terkunci. Bukan dalam jumlah kecil, tapi cukup untuk membuat wajah Pak Sarmidi berubah tegang. Kurang, katanya suatu pagi, sambil membanting buku catatan. Tak ada yang berani bertanya apa yang kurang. Orang-orang mulai sadar, apapun yang selama ini membantu Pak Sarmidi, tak lagi puas. Yang dulu diberi secukupnya, kini meminta lebih. Lebih sering, lebih dekat, lebih menyakitkan. Karyawan yang tersisa mulai merasakan tekanan tak wajar. Makin sering, jam kerja makin panjang. Kesalahan kecil langsung dibalas bentakan. Seolah-olah Pak Sarmidi sedang mencari-cari siapa yang bisa mengganti sesuatu. Rasanya kayak dipilih, bisik seorang karyawan dengan suara gemetar. Dipilih apa? Ia menelan ludah. Dipilih buat hilang. Di rumah, suasana tak kalah berat. Lampu-lampu menyala terus. Pintu-pintu tertentu kini dipaku dari luar. Tetangga mengaku mendengar suara gaduh dari dalam rumah. Seperti barang jatuh dan seseorang berteriak tertahan. Tapi tak pernah ada tamu yang keluar masuk. Cak, pernah ada laporan apapun. Suatu malam, seorang tetangga melihat Pak Sarmidi keluar rumah dengan wajah kusut. Bajunya basah oleh keringat. Ia duduk di teras lama sekali, memegang kepalanya. Wis kebacut, katanya pelan, nyaris tak terdengar. Tak jelas kepada siapa kalimat itu ditujukan. Sejak fase itu, orang-orang di pasar mulai sepakat pada satu hal.
Pesugihan itu tak lagi sekadar membantu. Ia mengambil alih, mengatur ritme hidup Pak Sarmidi, memerasnya perlahan, menuntut bukti kesetiaan yang lebih mahal dari sebelumnya. Dan yang paling menakutkan, Pak Sarmidi tak lagi terlihat menikmati kekayaannya. Ia hanya menjaganya. Dengan wajah orang yang tahu, sekali berhenti memberi, maka semua yang dimiliki termasuk nyawanya sendiri akan ditarik tanpa sisa. Pesugihan itu mulai menagih lebih, dan tak ada lagi ruang untuk menawar. Akhir itu, datang tanpa suara besar. Tak ada teriakan minta tolong. Tak ada api menjilat langit seperti cerita orang-orang. Justru sunyi. Sunyi yang terlalu rapi untuk disebut wajar. Suatu pagi, pasar buka seperti biasa. Pedagang datang, lapak digelar, kacang disangrai. Tapi ada satu hal yang langsung terasa ganjil. Lapak Pak Sarmidi kosong. Tak ada karung. Tak ada anak buah. Tak ada catatan pesanan. Gudangnya pun tertutup rapat. Lebih rapat dari biasanya. Pak Sarmidi telat? Tanya seseorang. Tak ada yang menjawab. Siang datang, lapak itu tetap kosong. Sore pun sama, tak ada kabar. Tak ada pesan. Nomor telepon yang biasa dihubungi tak aktif. Seolah-olah orang itu, bersama seluruh urusannya, ditarik. Keluar dari hari itu, orang-orang mulai berani mendekati gudang. Pintu terkunci, gembok utuh. Tapi bau anyir itu masih ada. Lebih pekat, lebih menusuk. Seorang kuli pasar muntah di pinggir jalan setelah membuka sedikit celah pintu. Jangan dibuka, katanya sambil terengah. Jangan. Malam harinya, rumah Pak Sarmidi gelap. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun. Lampu yang biasa menyala sampai subuh, kini mati total. Pagar tertutup, tapi pintu depan sedikit terbuka. Tak ada mobil di dalam. Seorang tetangga memberanikan diri memanggil dari luar. Pak, tak ada jawaban. Beberapa orang akhirnya masuk. Hanya sampai ruang depan, tak lebih. Udara di dalam terasa berat, seperti ruangan yang lama tak dipakai. Bernapas, tak ada tanda perlawanan, tak ada darah yang terlihat. Tapi ada satu hal yang membuat semua orang mundur pelan-pelan. Lantai belakang basah, lengket dan dingin. Tak seorang pun berani melangkah lebih jauh. Keesokan harinya, kabar itu menyebar cepat. Pak Sarmidi menghilang, bukan kabur. Tapi menghilang dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Polisi datang, melihat sekilas, lalu pergi dengan wajah tak banyak bicara. Tak ada garis polisi lama-lama, tak ada pengumuman resmi. Usahanya langsung berhenti. Gudang disegel seadanya. Karyawan yang tersisa bubar tanpa pamit. Tak ada yang mau mengambil alih. Tak ada yang berani menyentuh apapun yang ditinggalkan. Orang-orang mulai sepakat, tanpa pernah mengatakannya keras-keras. Kisah ini selesai. Dan seperti semua kisah semacam itu, penutupnya bukan penjelasan, melainkan pantangan. Lapak bekas Pak Sarmidi tak pernah dipakai lagi. Pedagang lain memilih menjauh. Gudang itu tak pernah dibuka kembali. Bahkan anak-anak pasar tahu satu aturan baru. Jangan main di situ, jangan menunjuk, jangan bertanya. Nama Pak Sarmidi pun berubah. Dari juragan menjadi bisikan. Dari kebanggaan menjadi peringatan. Jangan kayak dia, kata orang tua pada anaknya. Jangan cari cepat, jangan pelihara yang bukan hakmu. Tak ada yang tahu pasti bagaimana akhirnya. Ada yang bilang, ia dibawa pergi. Ada yang bilang ia akhirnya jadi bagian dari hitungan terakhir. Tak ada bukti, tapi semua orang merasakan satu hal yang sama. Sejak hari itu, pasar terasa lebih ringan, seolah beban lama diangkat. Namun, ketenangan itu dibayar mahal. Dengan satu nama yang tak lagi disebut sembarangan. Dengan satu tempat yang dihindari. Tengen, satu pelajaran yang diwariskan lewat diam. Di Pasar Tegal, kisah Pak Sarmidi tak pernah ditulis. Tapi ia hidup di ingatan orang-orang sebagai penanda bahwa kekayaan yang datang terlalu cepat selalu meminta jalan pulang yang tak bisa dipilih. Dan sejak itu, setiap kali orang mencium bau kacang goreng di pagi hari, selalu ada yang berbisik pelan, hampir seperti doa, rezeki secukupnya saja, asal jangan sampai jadi pantangan.